Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, saya Dr. Sri Murtiana, SOS MN, dosen pada Perguruan Tinggi Universitas Pertahanan Republik Indonesia dengan NIDN 471304691. Izin menyampaikan dokumen pernyataan diri dosen unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKT-PT bidang pengajaran sertifikasi dosen. Terhitung mulai tanggal 17 Mei 2022, diangkat menjadi dosen tetap di Universitas Pertahanan Republik Indonesia. Sebagai dosen tetap di Program Studi Ekonomi Pertahanan Fakultas Manajemen Pertahanan Republik Indonesia. Selain mengajar di program Magister S2 Prodi Ekonomi Pertahanan, saya juga mengajar di Prodi Ketahanan Energi Fakultas Manajemen Pertahanan Unhan RI. Mata kuliah yang diampu adalah mata kuliah Ekonomi Internasional. Jenjang pendidikan S1 dengan gelar SOS bidang studi jurnalistik pada Perguruan Tinggi Institut Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jakarta tahun lulus 1998. Jenjang S2 gelar MM bidang studi Ilmu Manajemen Perguruan Tinggi Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta tahun lulus 2009. Selanjutnya jenjang S3 gelar doktor bidang studi Ilmu Manajemen pada Perguruan Tinggi Universitas Negeri Jakarta tahun lulus 2021. Outline mata kuliah Ekonomi Internasional. Yang pertama adalah deskripsi mata kuliah. Yang kedua, capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK. Selanjutnya, capaian pembelajaran lulusan atau CPL. Sistem pembelajaran atau mode perkuliahan. Lalu materi pembelajaran. Berikutnya adalah metode pembelajaran, sistem penilaian teknik dan indikator, serta rekaman video pembelajaran. Identitas mata kuliah Ekonomi Internasional pada semester 2, kode MEP 2207, status mata kuliah wajib, bobot 3 SKS, pengampu Dr. Sri Murtiana, SOS MM. Deskripsi mata kuliah. Mata kuliah ini secara keseluruhan terbagi menjadi 3 bagian. Diawali dengan memberikan pemahaman tentang pengantar ekonomi internasional, perspektif dalam ekonomi politik internasional, sistem dan struktur politik internasional, peran negara dan multinasional corporate atau MNC di kancah internasional. Lalu pembahasan selanjutnya terkait dengan hukum, baik dari segi aspek hukum internasional, peran hukum internasional, masalah yang dihadapi di skala internasional, hukum di dalam organisasi internasional, dan keterkaitan antara hukum internasional dengan ekonomi pertahanan. Pembahasan ketiga terkait multinasional corporate atau perusahaan multinasional yang memiliki anak perusahaan dan cabang di berbagai negara. Hadirnya MNC sedikit banyak memberikan pengaruh terhadap kondisi negara tempatnya bernaung. Termasuk di dalamnya pembahasan mata kuliah ini adalah struktur dan strategis bisnis, strategi dalam memasuki pasar dan aliansi, pengorganisasian, manajemen produksi, tenaga kerja, dan logistik global. Capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK, mahasiswa mampu memahami dan menganalisis kondisi ekonomi internasional atau global, serta mampu memberikan solusi atas permasalahan dan ranah akademik. Berikutnya, mahasiswa mampu memiliki sikap kritis membangun atas kondisi ekonomi internasional. Capaian pembelajaran lulusan atau CPL, mahasiswa memiliki pemikiran akademik dan cara pandang ilmiah terhadap kondisi ekonomi internasional, di mana mahasiswa mampu memahami sistem, struktur hukum yang berlaku, dan peran setiap negara termasuk di dalamnya adalah Indonesia di kancah internasional. Di dalam pengaruh atau dampak bagi negara Indonesia, baik dalam bentuk korporat, kerjasama bilateral, maupun kerjasama multilateral. Materi kuliah antara lain pengantar ekonomi internasional, 4 perspektif dalam ekonomi politik internasional, sistem dan struktur politik internasional, peran negara dan multinasional corporation dalam ekonomi global, aspek-aspek umum dalam hukum internasional, masalah-masalah khusus dalam hukum internasional, peran hukum internasional dalam kerjasama ekonomi dan internasional, aspek-aspek hukum dalam organisasi, kerjasama ekonomi internasional,
relevansi hukum internasional dengan ekonomi pertahanan, integrasi ekonomi regional, struktur dan strategi bisnis internasional, pengorganisasian bisnis internasional, strategi memasuki pasar dan strategi aliansi, serta manajemen produksi, outsourcing, dan logistik global. Berikutnya adalah tampilan rencana pembelajaran semester, mulai dari capaian pembelajaran lulusan, capaian pembelajaran mata kuliah, deskripsi mata kuliah, mulai dari pembelajaran minggu pertama hingga minggu ke-16, selanjutnya ujian akhir semester atau UAS pada minggu ke-16. Beberapa referensi yang digunakan antara lain mulai dari Balam, David, and Dillman pada tahun 2014 dalam judul buku Introduction to International Political Economy, hingga buku yang dikarang oleh Purnomo Yuskiantoro tahun 2014 dalam buku dengan judul Ekonomi Pertahanan, Teori dan Praktek. Selanjutnya, kontrak belajar. Sesuai dengan Peraturan Tata Pelaksanaan Pembelajaran Universitas Pertahanan Republik Indonesia, kehadiran minimal 75%. Metode pembelajaran. Metode pembelajaran offline, pembelajaran sistem perkuliahan, ceramah, tanya jawab atau diskusi, dan penugasan. Tata aturan perkuliahan online atau daring, mahasiswa login dengan menggunakan nama lengkap dan NIM. Mahasiswa wajib mempelajari materi perkuliahan sebelum perkuliahan dimulai. Mute mikrofon dan klik ikon tangan untuk bertanya dan interupsi. Aktifkan atau nonaktifkan video meeting sesuai instruksi dosen. Meminta izin kepada admin Zoom ketika akan masuk atau meninggalkan interaksi. Gunakan fitur dengan baik dan penuh tanggung jawab. Tugas dan penilaian. Tugas dapat berupa pembuatan makalah atau artikel sesuai mata perkuliahan. Ringkasan tugas meliputi cover, judul, latar belakang, rumusan masalah, tujuan, kajian pustaka, metodologi, hasil dan pembahasan, kesimpulan, saran, dan referensi. Berikutnya sistem penilaian tugas, kesesuaian tema yang ditugaskan, kejelasan isi, hasil dan pembahasan dari tugas yang diberikan, ketepatan dalam menggunakan metodologi, kesesuaian tata bahasa, ketepatan waktu pengumpulan. Sistem penilaian akhir, ujian 50%, tugas 30%, diskusi 10%, dan kuis 10%. Interaksi dosen dengan mahasiswa, interaksi diskusi di setiap perkuliahan, YouTube media sharing video, Zoom meeting pada pelaksanaan perkuliahan, kontak pribadi, mahasiswa dapat bertanya kepada dosen setiap saat melalui aplikasi WA atau email. Selanjutnya akan kami berikan rekaman video perkuliahan pengantar ekonomi internasional yang telah kami rekam beberapa waktu yang lalu. Demikian, terima kasih. Baik, mahasiswa ekonomi pertahanan kohort 15, terima kasih hari ini sudah bisa bergabung untuk mengikuti kuliah ekonomi pertahanan, mata kuliah pengantar ekonomi internasional. Sebelum kuliah dimulai, saya minta ketua kelas untuk melaporkan serta doa sebelum kuliah dimulai. Silakan. Siap, Ibu. Siap, gerak. Lapor 25 mahasiswa ekonomi pertahanan siap untuk menerima mata kuliah. Lanjutkan berdoa. Teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran pada siang hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Istirahat, gerak. Baik, sebelum kuliah dimulai akan saya share mata kuliah pengantar ekonomi internasional. Bisa dilihat dengan jelas ya? Bisa, Bu. Ya, Siap, bisa, Ibu. Bisa, Ibu. Siap, Ibu. Sebelum kuliah dimulai, saya ingin memotivasi ya mahasiswa Prodi Ekonomi Pertahanan kohort 15. Ya. Saya ingin memotivasi agar kalian semua
yakin bahwa apa yang kalian lakukan hari ini adalah sebagai bentuk investasi dalam pengetahuan untuk menghasilkan bunga terbaik di masa depan. Ya, jadi saya ingin meyakinkan mahasiswa prodi ekonomi pertahanan apa yang dilakukan hari ini akan membuahkan hasil yang terbaik. Ini sama yang disampaikan oleh Benjamin Franklin. Lanjut. Kalian tentunya sudah mengenal saya ya. Kita udah berapa kali bertemu tatap muka. Ini saya lanjut dengan ruang lingkup pengantar ekonomi internasional. Ya, hari ini kalian semua mahasiswa prodi ekonomi pertahanan akan mendapatkan mata kuliah terkait pengertian dan ruang lingkup ekonomi internasional. Ya. Mata kuliah selanjutnya, topik yang akan kita bahas adalah konsep desain ilmu ekonomi internasional, isu-isu dalam ekonomi internasional, peran lembaga-lembaga internasional dalam ekonomi global, dinamika nilai tukar dan sistem keuangan internasional, serta tantangan pembangunan ekonomi dalam konteks globalisasi. Lalu pembelajaran ini untuk apa? Pembelajaran pengantar ekonomi internasional tentunya agar mahasiswa mampu memahami definisi dan konsep dasar ekonomi internasional dan elemen dalam ekonomi internasional. Selanjutnya, mahasiswa diharapkan dapat mengenali dan menjelaskan berbagai isu-isu kontemporer dalam ekonomi internasional. Ya. Selanjutnya, mahasiswa diharapkan memahami peran penting lembaga-lembaga internasional, terutama yang terkait dengan ekonomi internasional. Selanjutnya, mahasiswa diharapkan memahami konsep nilai tukar mata uang dan bagaimana mekanisme pasar. Berikutnya adalah dapat mengevaluasi dampak globalisasi pada pembangunan ekonomi, baik dari perspektif peluang maupun hambatan. Saya ingin dalam mata kuliah pengantar ekonomi internasional ini, kita interaktif ya, kita diskusi. Ya, kalau ada yang ingin disampaikan silahkan. Ya, kita bisa nanti langsung diskusi, nggak usah nunggu sampai selesai pemaparan ini, bisa kita saling diskusi. Ya, sekarang berikutnya adalah pengertian dan ruang lingkup ekonomi internasional. Menurut Paul Krugman, ekonomi internasional adalah studi tentang aliran barang, jasa, tenaga kerja, dan modal antar negara-negara serta bagaimana kebijakan dan institusi internasional mempengaruhi hubungan tersebut. Jadi bagaimana kerjasama suatu negara dengan negara lain, tentunya dengan aliran modal, aliran tenaga, jasa dari negara satu dan negara yang lain, ya, mengikat, ya, mempengaruhi hubungan antar kedua negara, mau kedua negara maupun beberapa negara. Lalu menurut David Ricardo, ekonomi internasional melalui teori keunggulan komparatif yang menyatakan setiap negara harus fokus memproduksi barang yang dimiliki biaya relatif lebih rendah dibandingkan negara lain dan mengekspor barang tersebut untuk memperoleh barang lain dari luar negeri. Jadi ini sepertinya untuk upaya untuk negara-negara kita dapat bersaing di perekonomian global. Setiap negara menurut si David Ricardo diharapkan bisa berkontribusi dalam perdagangan internasional. Selanjutnya menurut Adam Smith, ekonomi internasional dalam konteks teori keunggulan absolut, di mana suatu negara dapat memperoleh keuntungan dengan memproduksi barang lebih efisien daripada negara lain. Ini seperti persaingan ya, persaingan antar negara satu dengan negara lain dalam memperdagangkan produknya. Tentunya sangat hal ini juga bisa dilihat dari apa produknya, apa keunggulannya. Jadi menurut Adam Smith ya, bagaimana kita memperoleh suatu negara memperoleh keuntungan dari produk barang yang diperdagangkan dalam tingkat internasional atau tingkat global. Berikutnya menurut Keynes, ekonomi internasional sebagai hubungan antar negara ya bergantung pada sistem moneter dan kebijakan makro global. Di sini menyangkut ya tergantung hubungan antar negara-negara tersebut dalam perdagangan yang dipengaruhi oleh sistem moneter dan kebijakan makro global.
Lalu menurut Manulang, ini ekonom dari Indonesia ya, ekonomi internasional adalah cabang ilmu ekonomi yang mempelajari hubungan ekonomi antar negara, termasuk perdagangan, investasi, aliran modal, serta kebijakan ekonomi yang diambil untuk memfasilitasi atau mengatur aliran tersebut. Jadi sebetulnya ini sama dari empat ahli dunia dan satu dari Indonesia ini sebetulnya sama. Bagaimana suatu perekonomian internasional itu mempengaruhi suatu negara, dapat memberikan keuntungan bagi negara satu dan negara lainnya. Jadi di sini juga menyangkut persaingan, ya, persaingan global. Selanjutnya ekonomi internasional, ya, ini definisi yang bisa kami tarik, ya. Definisi dari ekonomi internasional adalah, ya, mempelajari interaksi antar negara, ya, mencakup analisis bagaimana negara-negara melakukan perdagangan barang dan jasa, ya. Ingat ya, barang dan jasa, aliran modal, tenaga kerja, teknologi lintas batas negara, serta kebijakan ekonomi yang mempengaruhi interaksi tersebut. Ekonomi internasional juga mencakup studi tentang bagaimana perubahan dalam kebijakan perdagangan, nilai tukar, serta perubahan ekonomi global berdampak pada perekonomian domestik dan internasional. Jadi ini sebetulnya rangkuman dari pendapat 5 ahli tersebut. Jadi bagaimana ekonomi internasional akan mempengaruhi perekonomian global yang berdampak tentunya pada keuangan domestik suatu negara. Jadi mempengaruhi domestik, mempengaruhi internasional. Berikutnya, Izin bertanya, Bu. silakan. Silakan ya, silakan. Nanti kita sharing. Ya, Ya. Selamat siang, Bu. Perkenalkan nama saya Raymond. Izin Raymond, ya bertanya silakan. tentang nilai tukar rupiah tadi, Bu. Karena memang sebelumnya saya sering membaca, mendengar gitu kan, Bu. Kalau kondisi nilai tukar rupiah itu sedang melemah. Nah, saya ingin bertanya, bagaimana hal ini bisa mempengaruhi stabilitas ekonomi negara kita secara internasional, Bu? Oke, terima kasih Mas Raymond TS Hutagalung. Ya, di mana Ya. Mas Raymond? Posisi di mana nih? Posisi saya di Pondok Cabe, Bu. Pondok Di Cabe, Jakarta, dinasnya? Bu. Oke, dinas di mana Mas Raymond? Saya di Kementerian Keuangan, Bu. Oke, pas banget ya ini pertanyaannya ya. Jadi pertanyaannya bagaimana kondisi nilai tukar yang melemah ya mempengaruhi stabilitas ekonomi Indonesia secara internasional. Sudah jelas pasti, Mas. Ya, nilai tukar rupiah sangat sangat mempengaruhi stabilitas ekonomi Indonesia secara internasional. Ya, hal ini tentunya bisa jelas dilihat apabila misalnya kita beban utang luar negeri. Beban utang luar negeri, ya, apabila nilai tukar kita melemah, beban utang luar negeri kita semakin berat, ya. Karena beban utang luar negeri kita dibayar dengan mata uang asing, ya, seperti dolar AS, sehingga memperburuk posisi fiskal pemerintah kita. Tentunya swasta, negara, ya, sangat terpengaruh apabila nilai tukar kita melemah, ya, dengan dapat memperburuk situasi. Lalu inflasi, ya, harga barang-barang impor, barang baku melonjak, memacu inflasi, mengurangi daya beli masyarakat. Ya, namun ada sisi baiknya, daya saing ekspor kita yang keluar semakin besar karena barang kita jadi murah. Ya, paham ya? Yang dapat membantu meningkatkan penerimaan perdagangan dari luar negeri. Tapi sisi buruknya kita inflasi, namun kita ekspornya jadi murah. Biaya kita ke ekspor lebih banyak. Nah, yang sisi buruknya lagi, arus modal keluar. Para investor mencari negara lain, berpindah ke negara lain, ya, karena dia tentunya ingin mencari stabilitas yang lebih stabil dari negara lain. Kalau kondisi kita tidak stabil, perekonomian kita, investor kita juga akan mencari atau akan kita arus modal kita keluar, mencari negara-negara lain yang kondisinya lebih stabil. Begitu Mas Raymond, walaupun Hutagalung saya panggil Mas Raymond ya. Apakah jawabannya bisa bisa diterima?
Pak Raymond? Pak Raymond? Nge-lag ya? Pak Raymond? Koneksinya kayaknya Bu. Oke, kita lanjutkan ya. Nanti kalau kurang jelas biar tanya lagi. Ya. Ekonomi internasional dibagi menjadi beberapa area utama ya. Ya. Di dalam perdagangan internasional mempelajari aliran barang dan jasa antar negara, termasuk teori perdagangan seperti keunggulan komparatif dan absolut, tarif kota serta dampak perdagangan terhadap ekonomi domestik dan global. Berikutnya keuangan internasional ya. Menganalisis aliran modal antar negara, nilai tukar mata uang, investasi asing dan pasar keuangan global. Mencakup topik-topik seperti pasar valuta asing, krisis keuangan dan sistem moneter internasional. Berikutnya ekonomi terbuka ya. Fokus pada hubungan antar kebijakan makroekonomi domestik dan pasar internasional. Yang ini melibatkan studi tentang bagaimana kebijakan fiskal dan moneter di satu negara mempengaruhi nilai tukar rencana pembayaran dan stabilitas ekonomi internasional. Yang selanjutnya adalah globalisasi ekonomi, mempelajari integrasi ekonomi global yang melibatkan aliran barang. Ya. Tadi semuanya sebetulnya sama, aliran barang, jasa, modal, namun ini sudah mencakup ke global, mencakup antar negara. Ya, isu-isu tentang bagaimana globalisasi mempengaruhi pembangunan ekonomi, ketimpangan dan kesejahteraan. Lalu pertanyaannya, apa sih konsep desain ilmu ekonomi internasional? Ya. Beberapa konsep desain ilmu ekonomi internasional. Ya. Pertama, teori perdagangan internasional. Tentunya teman-teman di sini saya rasa sebelum belajar ya, sebelum mendapatkan kuliah pengantar ekonomi internasional, ada yang sudah buka-buka ya, sudah membaca dulu teori-teori apa sih yang termasuk dalam ekonomi internasional. Ya. Di Siap, sini Ibu. ya Pak Andre ada yang tanyakan? Oke, teori perdagangan internasional di antara teori keunggulan absolut. Ya, tadi sudah disampaikan ya. Dia menyatakan bahwa negara harus memproduksi barang dan mengekspor. Ya, ini menekankan pentingnya efisiensi dalam perdagangan global. Pentingnya suatu negara bisa memproduksi, bisa menjual barangnya keluar. Ya, bisa ekspansi, bisa keluar. Ya, teori perdagangan internasional. Bagaimana suatu negara akan meningkatkan kemajuan pendapatan dalam negeri kalau dia juga dapat bisa meningkatkan penjualan di luar. Yang kedua, teori keunggulan komparatif. Tadi sudah disebutkan ya. Setiap negara harus mengekspor barang yang dapat diproduksi dengan biaya lebih murah. Ya, meskipun negara tersebut tidak memiliki keunggulan absolut. Ya, dia harus terus bisa apa namanya mempromosikan produksi barang-barangnya agar bisa laku di pasar internasional. Berikutnya, teori aliran modal dan investasi internasional. Di mana teori mobilitas kapital menjelaskan bagaimana modal mengalir antar negara berdasarkan perbedaan tingkat keuntungan dan risiko. Negara-negara dengan imbal hasil yang lebih tinggi dan stabilitas lebih baik akan menarik lebih banyak investasi asing. Ya, ini sudah jelas sekali ya. Negara ya yang kecil ya, risiko-risiko dalam perdagangan ini akan menarik, tadi sudah dijelaskan, stabilitas suatu negara mempengaruhi bagaimana investor akan berinvestasi dalam suatu negara. Ya, apabila negara tersebut inflasinya tinggi, pasti investor juga dia akan berpikir dua kali untuk invest di negara tersebut. Lalu portofolio investasi internasional, aliran investasi dalam bentuk sekuritas, saham, dan obligasi di pasar internasional. Ini tentunya teman-teman saya rasa, apalagi teman-teman dari ekonomi pertahanan paham banget ya, bagaimana aliran investasi ya, saham, obligasi yang ada di pasar internasional. Dari pasar internasional kita juga bisa dapat membeli, yang kita perdagangkan di sini dari internasional juga kita bisa membeli. Selanjutnya yang ketiga adalah sistem moneter internasional dan nilai tukar ya. Izin bertanya, Ibu. Oh, silakan. Jadi masih berhubungan dengan slide yang sebelumnya. Ya. Saya ingin bertanya, Bu, kira-kira isu ekonomi apa sih, Bu, yang dapat sangat mempengaruhi perekonomian Indonesia? Ini siapa tadi, Nam? Andre, Bu. Andre. Oh, oke, Ya. Andre. Lebih Andre tepatnya ketua isu kelas. ekonomi internasional seperti apa sih, Bu? Oke, Kurang lebih seperti itu, ya, Ibu. Mas Andre. Mas Andre tentunya sudah sangat paham ya. Kita sudah sering mendengar, kita sudah sering membaca, kita sering menyaksikan ya isu-isu internasional yang sangat mempengaruhi perekonomian Indonesia. Ya, Siap, Ibu. tentunya Anda semua mahasiswa
ekonomi pertahanan paham banget bagaimana fluktuasi harga komoditas global ya, di dalamnya minyak, gas, kelapa sawit sangat berpengaruh ya, sangat mempengaruhi perekonomian Indonesia, mempengaruhi negara kita. Indonesia merupakan eksportir utama komoditas tersebut ya. Saat harga komoditas turun, tentunya pendapatan dari ekspor akan berkurang ya. Dan ini tentunya mempengaruhi pertumbuhan ekonomi kita. Ya, mempengaruhi nilai tukar rupiah kita ya, mempengaruhi keseimbangan neraca perdagangan kita. Perubahan kebijakan perdagangan global dan pergerakan suku internasional juga akan terpengaruh ya. Arus modal dan stabilitas nilai juga akan terpengaruh. Jadi komoditas-komoditas tersebut apabila nilainya turun juga sangat berpengaruh terhadap perekonomian kita. Jadi yang mempengaruhi perekonomian kita walaupun sangat banyak, tadi ada jasa, ada pedagang, tapi ada komoditas utama. Ya, komoditas global. Komoditas global tadi yang sudah saya jelaskan, minyak, gas, dan kelapa sawit itu sangat-sangat mempengaruhi perekonomian kita. Ya, demikian yang bisa saya jelaskan. Kita masih ingin ada yang ditanyakan, Mas Andre? Siap, sudah sangat jelas Oke. penjelasan dari Ibu. Terima kasih banyak, Oke, Ibu. kita lanjut ya. Kita lanjut sistem moneter internasional dan nilai tukar. Ya, sistem nilai tukar tetap melibatkan kontrol oleh bank ya untuk menjaga stabilitas tentunya. Lalu teori paritas daya beli ya, menyatakan bahwa dalam jangka panjang nilai tukar mata uang antar negara akan menyesuaikan agar harga barang yang sama antar dua negara. Ini membantu menjelaskan fluktuasi nilai tukar dan daya beli internasional. Jadi di sini sebetulnya sebetulnya sudah ada kebijakan ya agar kita negara-negara itu juga bisa memiliki daya beli ya, daya beli untuk dapat membeli barang-barang yang sudah diproduksi oleh bisa suatu negara yang biar masuk. Kita ada konsep ini menyatakan bahwa dalam jangka panjang nilai tukar uang antar negara akan menyesuaikan dengan harga barang. Jadi sebetulnya diberikan kepada kita agar si para konsumen itu dapat membeli barang yang sudah diproduksi. Ya, alangkah tidak mungkin kalau misalnya kita sudah memproduksi barang, tapi tidak ada masyarakat yang memiliki kemampuan untuk membeli. Jadi ini teori ini ya, teori agar si konsumen bisa mampu, bisa membeli, bisa mendapatkan barang sesuai dengan kemampuan dia, ya kemampuan untuk membeli barang tersebut. Lalu berikutnya adalah neraca pembayaran atau balance of payment. Ya, di sini adalah mengukur aliran barang dan jasa serta pendapatan dari luar negeri. Surplus atau defisit pada neraca menunjukkan sejauh mana suatu negara adalah net eksportir atau importir. Jadi ini transaksi ini berjalan bahwa Indonesia itu sebetulnya eksportir atau importir. Nah, gimana Mas Andre? Indonesia itu sebetulnya kita sebagai negara eksportir atau importir? Saya, Ibu, Indonesia itu merupakan salah satu negara dengan status sebagai eksportir, Ibu. Negara kita. Dikarenakan Indonesia memiliki Importir. Indonesia memiliki beberapa sumber daya yang menjadi komoditas hangat di dunia internasional, Ibu, seperti minyak bumi ataupun energi-energi yang lain, Ibu. Nah, itu ada yang importir. Tadi ada yang ekspor. Siapa? Mas Agus. Ya, Jadi ini bisa, oke silakan Mas Agus Sutisna. Kita tuh sebetulnya negara eksportir atau importir? kalau dari lihat penjelasan Ibu, saya lihat bahwa kita keduanya karena tadi betul. internasional itu kan terbuka tadi ya Ibu menjelaskan. Ya, betul. Sehingga kita ada yang perlu kita impor dan ada yang perlu kita ekspor sesuai dengan tadi global perdagangan ya. Bu. Nah, oke. Jadi betul ya Mas apa namanya? Kita dua-duanya ya sebagai eksportir dan importir. Ini bisa dilihat dari neraca transaksi berjalan tadi. Seberapa besar kita ekspor, seberapa besar kita impor. Jadi kita dua-duanya tidak hanya sebagai negara yang importir, ya kita juga eksportir barang-barang jasa, lalu barang-barang UMKM juga sekarang sudah banyak merambah ke negara-negara lain ya. Oke, tentunya nanti kita diskusi lagi pada topik lain bahwa kita juga
barang-barang kita juga banyak ya, misalnya ada beberapa komoditas ya, apa namanya, kayu yang sudah diproduksi juga kita sudah mebel ya, mebel juga sudah banyak diekspor. Selain itu masih banyak lagi. Selanjutnya yang kelima ya, kebijakan perdagangan internasional. Ya, kebijakan ini tentunya beberapa kebijakan perdagangan bebas ya. Kita tidak dibatasi. Semua negara bisa melakukan perdagangan ya, asal barang tersebut ya tidak melanggar suatu aturan. Ya, negara memfasilitasi negara lain ya apabila ingin memasarkan barang-barang produk. Misalnya Mbak Siti Rodia bisa memproduksi suatu barang, silakan bisa diekspor ya. Di sini adanya kebijakan perdagangan internasional, kebijakan perdagangan bebas. Semua manusia, semua makhluk yang bisa memproduksi, bisa menjual, bisa antar negara. Ya, tidak ada larangan, asal ada namun tidak melanggar aturan-aturan. Nah, ini globalisasi dan ekonomi digital. Ya, tadi apalagi kita sudah apa namanya, borderless ya, tanpa batas ya. Kita tanpa batas. Sekarang Mas Agus mau belanja apa langsung lihat dari HP, mau belanja apa aja bisa di tangan. Padahal yang mau dibelanjakan barang dari China, dari apa namanya, dari Amerika atau dari Eropa, saat ini belanja langsung bisa. Ya. Negara lain juga apabila kita misalnya Mbak Rodia atau siapa yang ada di sini membuka memasarkan produk, dipasarkan lewat mana punya apa TikTok, dari sana bisa beli ya. Ini globalisasi dan ekonomi digital ya, paham ya? Izin bertanya, Bu. Oke, silakan. Ya, izin Bu, nama saya Siti Rodia, PP. Berkaitan dengan ini Bu, perdagangan internasional, Ibu kan tadi sebutkan ada perdagangan bebas. Saat ini kan Indonesia kerjasama dengan Indonesia dan Cina tuh tergabung dengan kerjasama perdagangan, khususnya di bidang ekspor impor gitu ya. Ya. Jadi saya kan di Kemenkomarves Bu, itu ada satu program itu namanya TCTP, Two Countries Twin Park. Jadi itu kayak untuk negara berkembang di bawah naungan Cina, khusus ini Bu untuk pengembangan perdagangan ekspor impor gitu. Jadi sebenarnya ekspor impor ini kan tujuannya untuk simbiosis mutualisme, akan tetapi Betul. karena banyaknya produk Cina yang masuk ke Indonesia dibanding produk kita yang ke Cina gitu Bu. Itu hal seperti ini apakah merupakan sebuah ancaman bagi perekonomian Indonesia atau bagaimana Bu? Terima kasih. Sebetulnya itu sama ya, ancaman bagi kita sebetulnya ancaman karena produksi-produksi UMKM kita akan tergerus ya. Tapi sebetulnya keuntungannya masyarakat jadi dapat membeli lebih murah ya. Ya, jadi bagaimana kita bisa memproduksi ya barang yang lebih bagus tapi lebih murah, jadi dapat bersaing ya. Kita tidak bisa menutup karena ini kan pasar global, semuanya boleh berdagang. Mbak Rodia juga bisa jualan ke sana, ke China, tidak dilarang. Tapi bagaimana seberapa besar produknya Mbak Siti Rodia ini bisa dipasarkan di China? Ya. Sebagai ancaman karena memang betul UMKM kita nanti banyak yang tergerus. Tapi ada juga keuntungannya, kita bisa membeli produk barang yang dengan harga murah. Iya kan? Mbak Rodia bisa membeli suatu barang yang sebetulnya, wah kalau misalnya produk dari luar, misalnya Eropa mahal, produk Cina lebih murah KW-nya atau apa. Itu keuntungannya. Ya, tapi ancamannya itu produk UMKM tentunya ya. Itu akan tergerus, akan bersaing. Begitu ya. Oke. Lanjut. Kita lanjut ke isu-isu dalam ekonomi internasional. Ya. Beberapa isu ya yang terkait dengan ekonomi internasional. Ya, ada proteksionisme yang tadi sudah ya, bagaimana memproteksi diri dengan perdagangan bebas. Ya, tadi kalau Mbak yang pertanyaan baru, kita memproteksi nggak boleh Cina masuk. Tapi kan kita harus ada perdagangan bebas, semua orang, semua negara tidak bisa dilarang untuk berdagang. Ya. Lalu globalisasi dan ketidaksetaraan ekonomi. Globalisasi kita sudah arah global, kita tidak ada batasan. Krisis keuangan global ini juga mempengaruhi ya, karena permasalahan ini bukan hanya mempengaruhi Indonesia tapi banyak negara.
Lalu perubahan nilai tukar, ini sudah pasti ya, perubahan nilai tukar pasti akan juga bisa memperlemah ya, bisa memperkuat. Perubahan iklim, semakin kita mendapatkan iklim yang keras, misalnya kita kita ada kemarau panjang, itu sudah pasti akan meningkatkan produk harga lebih mahal ya. Sudah pasti misalnya kemarau panjang, panen kita berkurang, pasti harga beras jadi naik. Lalu digital tadi sudah dijelaskan ya. Lalu kepentingan geopolitik ekonomi dalam ekonomi internasional. Ini sudah pasti. Setiap negara memiliki kepentingan masing-masing. Dipengaruhi oleh geopolitik negara masing-masing. Lalu keberlanjutan pembangunan ekonomi di negara berkembang. Lalu berikutnya adalah isu kesehatan global dan perdagangan. Ya, ini sudah pasti menjadi isu internasional. Isu kesehatan global ya dan perdagangan. Lalu peran lembaga keuangan internasional dan sistem reformasi sistem global. Sini sudah pasti ya, sudah mulai mereformasi, mulai memberikan kemudahan-kemudahan setiap negara untuk melakukan perdagangan bebas. Berikutnya peran lembaga-lembaga internasional dalam ekonomi global. Ya, ini saya yakin ya teman-teman di sini di ekonomi pertahanan paham banget lembaga-lembaga apa saja yang sudah berperan dalam ekonomi global. Saya tidak akan menyebutkan semuanya ya. Tapi hanya beberapa saja, nanti teman-teman bisa ini lagi karena kalau saya sebutkan satu persatu ini sangat banyak ya. Ini ya lembaga internasional yang berperan dalam ekonomi global. Nah, ya. World Trade Organization atau WTO ya. Ini untuk mempromosikan perdagangan bebas dan adil di antara negara-negara anggotanya. Ya, ini pernah kita pernah di ini juga ya. Kita pada saat kasus kelapa sawit pernah kita juga oleh lembaga World Trade Organization. Lalu ada lembaga IMF. Ini sudah pasti teman-teman mahasiswa semua tahu bagaimana kondisi kita pada tahun 98 ya. Kita kolap dibantu oleh IMF ya, diberi pinjaman, diberikan perbaikan perekonomian. Lalu World Bank tentunya kalian semua tahu ya bagaimana Bank Dunia ini fokus mengurangi kemiskinan ya, pembangunan infrastruktur negara-negara berkembang. Ya, selanjutnya adalah ada UNCTAD ya, membantu negara-negara berkembang dalam mengintegrasikan diri ke dalam sistem perdagangan internasional serta memaksimalkan manfaat globalisasi dan perdagangan internasional. Ya, selanjutnya ada OECD adalah organisasi antar pemerintah bertujuan mendorong pertumbuhan ekonomi, perdagangan, stabilitas keuangan ya, melalui koordinasi kebijakan ekonomi antar negara-negara anggota. Nah, ini G20 sudah paham banget. Ya, kita menjadi anggota G20 ya yang pada saat tahun lalu ya yang diselenggarakan kegiatannya di Bali ya. Lalu apa sih peran lembaga internasional dalam perekonomian global? Ya, di sini peran lembaga internasional dalam perekonomian global tentunya menjaga stabilitas ekonomi global. Ya, tidak boleh ada suatu negara yang tadi disampaikan oleh Mbak Rodia dumping ya. Jadi ini perannya untuk menjaga stabilitas perekonomian global. Ya, tidak ada boleh yang mendominasi, negara yang mendominasi tidak boleh. Jadi ada lembaga-lembaga yang mengatur. Lalu memfasilitasi perdagangan internasional. Ini yang tadi sudah saya jelaskan di awal ya. Setiap negara dapat mempromosikan, menjual barang jasa ya untuk ke negara lain, lalu mendukung pembangunan ekonomi negara berkembang. Ini tentunya adalah ada tujuan utamanya juga adalah untuk membantu pembangunan negara berkembang. Jangan sampai hanya negara-negara besar, negara-negara maju yang berkembang. Tentunya negara-negara kecil ya yang seperti Indonesia, seperti negara-negara yang masih berkembang juga dapat untuk ikut dalam pembangunan ekonomi. Lalu mendorong integrasi dan kerjasama ekonomi global. Ini sudah dijelaskan tadi bahwa ada kelembagaan lembaga internasional untuk mendorong integrasi, mendorong kerjasama, mendorong kolaborasi antar negara untuk meningkatkan. Sebetulnya utamanya adalah meningkatkan pertumbuhan
ya negara-negara yang ikut dalam lembaga tersebut. Lalu yang terpenting adalah mengatasi tantangan global. Nanti yang saya sampaikan, perubahan iklim sangat mempengaruhi kondisi suatu negara. Ya, bisa mempengaruhi kesejahteraan. Silakan Mas Luki kalau akan bertanya. Luki Agusta, silakan. Baik Bu, saya kira tadi Ibu ingin menyelesaikan terlebih dahulu untuk slide-nya Bu. Silakan, Tapi silakan. karena diperkenankan untuk bertanya, jadi izin Bu terkait eh, perdagangan internasional ini kan erat kaitannya dengan currency ya Bu antar Iya, negara. betul. Jadi apakah currency ini atau nilai tukar antar negara ini bagaimana mempengaruhi ketika kita melakukan ekspor impor pada barang-barang barang-barang dari mulai mungkin dari bahan baku atau bahan produksi maupun di barang jadi ataupun barang akhir gitu Bu. Kalau mungkin bisa dijelaskan. Jadi tadi sama yang seperti sudah saya jelaskan di awal ya Mas ya. Apabila ya suatu nilai barang tersebut ya nilai bisa dipengaruhi oleh situasi nilai tukar. Misalnya di kita nilai tukar kita melemah ya. Berarti produk barang dari luar yang masuk harganya menjadi murah atau menjadi mahal. Berarti kan yang kita bayarkan Lebih lebih besar lagi. lebih kalau nilai tukarnya lebih tinggi berarti kita bayar lebih mahal ya Bu ya. Logikanya ya. Kalau nilai tukar kita melemah, berarti kan kita Iya, uang yang harus kita keluarkan lebih banyak lagi. lebih banyak, lebih Ya, lebih mahal gitu Bu. Ya, betul, gitu. betul, betul. Jadi kondisi keuangan negara kita, nilai tukar kita sangat mempengaruhi yang sudah saya jelaskan di awal, mempengaruhi stabilitas perekonomian kita. Ya, apabila inflasi atau nilai tukar lemah, kita mengalami inflasi yang barang-barang yang dari luar menjadi tinggi. Daya beli masyarakat berkurang. Ya, kita tidak mampu membeli. Akhirnya kesejahteraan perekonomian kita juga melemah. Seperti itu. Ya. Jadi apa yang tadi Mas sampaikan bahwa currency atau nilai tukar sangat-sangat mempengaruhi perekonomian negara kita. Ya. Makanya kita harus pemerintah tentunya ya harus bisa menjaga nilai keseimbangan nilai tukar karena apabila jatuh seperti peristiwa tahun 98 kita tidak bisa mampu membeli barang walaupun mungkin kebutuhan pokok yang nanti negara kita jadi kolaps yang akhirnya dibantu oleh IMF. Ingat ya, yang akhirnya kita pernah sangat ketergantungan dengan lembaga-lembaga yang memberikan bantuan kita. Tapi sebetulnya bantuan itu masalahnya hutang, bukan hibah. Jadi kita harus membayar hutang tersebut. Demikian ya Mas Luki. Ketua kelas Baik, waktunya terima masih kasih Bu. ya waktunya masih berapa menit lagi Mas Luki? Mas Luki. Ketua kelas. Siap Ibu, kalau dari petunjuk Ibu tadi kita dimulai dari pukul 1:30, 40 Oke. menit berarti seharusnya sudah selesai Oke. Ibu. Oke, saya bacakan sampai selesai ya perkuliahan Siap, kita. tidak apa-apa Ibu. Mohon maaf, kuliah yang saya berikan melampaui waktu kuliah, tapi akan saya habiskan ini nanti sambil saya berikan sesi untuk Anda semua menganalisa. Ya, tapi bukan di sini. Silakan menjadi tugas. Ya, ada studi kasus yang bisa dianalisa oleh mahasiswa ekonomi pertahanan. Tapi saya selesaikan materi ini. Saya senang teman-teman mahasiswa ekonomi pertahanan ikut interaksi, ikut diskusi agar kuliah ini lebih bisa diterima, lebih paham, lebih jelas. Oke, tadi saya sudah menjelaskan sebelumnya peran utama lembaga internasional dalam ekonomi global. Tadi ya, menjaga stabilitas ekonomi global sampai mengatasi tantangan global seperti iklim. Tadi yang iklim yang sangat sudah saya sampaikan ya. Apabila iklim kita ada cuaca kita ekstrim, kita tidak bisa
memproduksi atau panen juga mempengaruhi situasi bagaimana kita harga berat juga naik, harga komoditi pertanian naik. Itu jangan dimaksud dengan mengatasi tantangan global seperti ketidaksetaraan dalam perubahan iklim. Nah, lanjut. Tadi dinamika terkait nilai tukar dan sistem keuangan. Ya, tadi ini yang disampaikan, yang ditanyakan oleh Pak Luki Agusta ya, ada di dalam dinamika utama terkait dengan nilai tukar dan sistem keuangan internasional. Tadi ada fluktuasi nilai tukar, kebijakan nilai tukar, ya, VSI nilai tukar mengambang, intervensi bank sentral dalam pasar valuta asing. Jadi sebetulnya yang Pak Luki tadi tanyakan ini ada di sini, ya Pak Luki ya. Oke. Lalu nih krisis mata uang dan ketidakstabilan keuangan. Ya, ini yang tidak saya jelaskan tadi. Bagaimana kita mengalami krisis keuangan dari dolar harga kalau nggak salah seingat saya 2000 atau 1.900. Saya ingat banget. Lalu menjadi 16.000. Pada saat tahun 98 ini mahasiswa ekonomi pertahanan umur berapa ini? Kalau saya ngalamin ini. Krisis mata uang dan ketidakstabilan keuangan. Pak Luki umur berapa nih tahun 98 Pak Luki? Baru lulus SD kayaknya, Bu. Berarti nggak alami. Tapi bisa saya jelaskan ya di sini bahwa kondisi saat itu benar-benar kita sangat bergantung pertolongan ya, IMF ya membantu kita. Nah, yang tadi saya sampaikan, tapi itu bukan hibah, bukan memberi, bukan membantu, tapi sebetulnya hutang yang harus kita selesaikan ya. Iya, tadi tantangan utama pembangunan ekonomi dalam konteks global ya. Lanjut. Nanti kita silakan, nanti ini sudah saya sampaikan beberapa materinya. Lanjut. Ini referensi-referensi yang bisa mahasiswa ekonomi pertahanan untuk bisa dicari ya, dicari sumbernya di perpustakaan ada, di e-book juga ada. Silahkan nanti kalian semua bisa mencari referensi tersebut untuk menjawab ya nanti persoalan studi kasus yang akan saya berikan. Nah, nih studi kasusnya ya. Dampak perang dagang terhadap ekonomi global ya. Ini tadi ada Mbak Rodia juga tadi terkait dengan China ya Mbak. Ini saya masukkan studi kasus ya. Buat analisa menjawab pertanyaan bagaimana tarif yang diberlakukan oleh Amerika dan China mempengaruhi keseimbangan perdagangan antar kedua negara. Ya. Bagaimana perang dagang mempengaruhi negara-negara di dunia. Ya. Tolong ya ini dijawab ya, nanti jawabannya di email ke saya ya. Analisa dengan kritis menggunakan referensi-referensi yang ada. Apa yang dimaksud dengan trade version? Jelaskan di situ. Perang dagang. Ya. Cukup 3 halaman saja. Ya, cukup 3 halaman saja. Bisa waktunya berapa? 3 hari apa 1 minggu? Bisa dikirim saya. Pak Luki. 3 hari, Bu. 3 hari bisa ya, baik. Baik ya, nanti saya bisa di email tadi di awal saya sudah kasih alamat email saya. Terima kasih. Demikian yang bisa paparan yang bisa saya sampaikan. Saya berharap ya mahasiswa ekonomi pertahanan memahami ya, menyimak, memahami, mengerti apa tadi beberapa materi yang telah saya sampaikan. Apabila ada yang ingin ditanyakan silahkan, bisa kita diskusi lagi. Kalau tidak ada yang ditanyakan, kuliah karena sudah melewati batas waktu saya akhiri. Silakan, ada yang ingin ditanyakan lagi atau cukup? Cukup, Bu, cukup. Cukup. Baik, terima kasih. Kuliah ekonomi pertahanan khususnya materi pengantar ekonomi internasional saya akhiri sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua kelas silakan laporan kembali. Siap gerak. Pelajaran telah diterima. Laporan selesai. Lanjutkan dengan aktivitas selanjutnya. Siap. Istirahat gerak. Demikian dokumen pernyataan diri dosen unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi
PDD UKT-PT, Bidang Pengajaran Sertifikasi Dosen, Dr. Sri Murtiana SOS MM, NIDN 471 304 6901. Terima kasih.